Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mutiara dengan NIM 211111049. Mata kuliah Media Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, yang mana dalam media pembelajaran ini ada 3 bagian yang akan saya bahas, yaitu media pembelajaran berbasis manusia, berbasis cetakan, dan juga berbasis visual. Yang pertama, latar belakang. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah serta menerangkan makna materi yang sulit dipahami oleh siswa. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagai media dapat mengolah pesan dan respon siswa, sehingga media itu sering disebut sebagai media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula dengan pesan yang amat kompleks. Adapun rumusan masalah dalam hal ini yaitu bagaimana media pembelajaran berbasis manusia, bagaimana media pembelajaran berbasis cetakan, dan bagaimana media pembelajaran yang berbasis visual. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran berbasis manusia, yang mana media pembelajaran berbasis manusia biasa ditemukan ketika berada di dalam kelas, yakni dengan cara bertatap muka secara langsung antara pendidik dan juga peserta didik. Media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media berbasis manusia ini melibatkan beberapa hal penting, yaitu guru, infrastruktur, tutor atau cara, main peran, kegiatan kelompok seperti diskusi, dan lain-lain. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa atau peserta didik. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Selanjutnya, faktor pendukung dalam media pembelajaran berbasis manusia. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran media berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. Pelajaran interaktif mendorong partisipasi siswa dan jika digunakan dengan baik, maka dapat mempertinggi hasil belajar dan pengalihan pengetahuan. Pembelajaran interaktif dapat direalisasikan dalam beberapa bentuk, diantaranya yang pertama adalah pembelajaran partisipatori, yang mana jenis pembelajaran ini itu dimulai dengan sesi curah pendapat dari seluruh siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran main peran. Pembelajaran yang dimulai dengan main peran yang diberi tahapan dengan pelaku yang terdiri dari siswa dengan sukarela. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kuis tim yang dimulai dengan mengumumkan bahwa akan ada kuis pada akhir pelajaran. Yang keempat, pembelajaran kooperatif yang dimulai dengan menciptakan tim atau kelompok yang bertanggung jawab untuk saling mengajar pengetahuan atau keterampilan khusus. Kemudian yang kelima yaitu debat terstruktur yang amat bermanfaat jika ada butir-butir informasi penting atau pandangan yang berlawanan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran 99 detik yang merupakan rancangan pembelajaran yang membantu siswa memproses informasi dengan meminta siswa mengorganisasikan secara singkat informasi ke dalam penyajian yang tidak lebih dari 99 detik. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis cetakan, yang mana media pembelajaran berbasis cetakan atau print out adalah berbagai media penyampai pesan pembelajaran di mana padanya terkandung teks bacaan dan ilustrasi-ilustrasi pendukungnya. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah seperti buku teks, buku paket, buku penuntun,
brosur, jurnal, majalah, dan lembaran lepas lainnya seperti koran atau surat kabar, poster, dan sejenisnya. Media ini menghasilkan materi pembelajaran dalam bentuk salinan tercetak. Tujuan fungsi utama dari media cetak adalah memberikan informasi atau menghibur peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan terkait media pembelajaran berbasis cetakan ini, yaitu kelebihannya, harganya terjangkau. Kemudian, media cetak ini bisa menjangkau ke semua generasi, mulai dari anak-anak hingga yang dewasa. Kemudian, khalayak yang ditujunya itu lebih jelas. Dan terakhir, dapat melihat wujud konkret dari pembelajaran yang dibahas. Sedangkan kekurangannya yaitu materi yang diberikan melalui media cetak itu terbatas, kemudian penyebaran beritanya lebih lambat, yang ketiga biaya produksi serta distribusinya mahal, yang terakhir adalah proses pembuatannya itu cenderung lama dan rumit. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran berbasis visual, yang mana media pembelajaran berbasis visual, image atau perumpamaan ini memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan melalui indera penglihatannya. Media belajar yang sesuai untuk gaya belajar visual adalah berupa gambar, grafik, ilustrasi, slide video, dan tulisan yang berwarna-warni. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Selanjutnya, mengenai contoh dari penerapan media berbasis manusia, cetakan, dan juga visual. Mana pada gambar pertama yaitu terdapat gambar antara guru dengan peserta didiknya di dalam kelas. Kemudian, contoh dari penerapan media cetak yaitu seperti buku tulis atau buku paket dan koran. Kemudian, contoh dari media berbasis visual yaitu seperti proyektor, televisi, dan layar. Setelah saya menyampaikan beberapa pembahasan dari beberapa media pembelajaran di atas, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan, baik itu dari segi pengertian, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan, serta contoh dari media itu sendiri. Serta tidak lupa pula saya meminta banyak saran dan masukan positif apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penyampaian materi pada kali ini, agar supaya dalam kesempatan berikutnya dapat melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih.